Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian hadis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita semua untuk istiqamah di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, semoga tercurah kepada Nabiyir Rahmah Ar-Rahmatul Muhdad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-haditsul rabi', marahilu khalqil insan wa taqdiru rizqihi wa ajalihi wa amalihi. Hadis yang keempat berbicara tentang proses, marahil, fase khalqil insan, penciptaan manusia, wa taqdiru rizqihi, dan ditetapkannya rizki, ajal dan amalnya. Dia sudah ditulis, dicatat. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud, sahabi, seorang sahabat besar, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqu al-masduq. As-sadiq, orang yang jujur, al-masduq, yang terpercaya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Fawalladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitabu fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli aljannah fayadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadhihi al-hadis muttafaq alaih, Bukhari wa Muslim. Inna ahadakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh seluruh kalian, salah satu, jadi semua kita, ya, yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Penciptaan, proses penciptaan kita ini dalam perut ibu kita 40 yawman nutfatan, 40 hari dalam bentuk nutfah, sperma. Ini kalau kita mengkaji ilmu apa, biologi mungkin. Biologi ya, nanti bagaimana proses terjadinya kita, penciptaan itu. Dan itu rumit sekali. Ya, bagaimana apa tuh kalau kita melihat di Harun ini, bagaimana itu sperma ini dia berjuang untuk ketemu apa, ovum namanya. Nah, nanti itu yang jadi, itu bagaimana prosesnya, itu luar biasa. Dan seharusnya kita sadar bahwasanya kita nih, asal kita nih, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Jadi kita nih min ma'in mahin, dari air yang hina, min ma'in dafi'. Kalau kita lihat nih, kita semua nih, kalau kita asal kita itu dari air yang hina, bau. Nutfah 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqah, kemudian berproses. Nah, jadi ini sudah ada informasi, ini bukan hoax, ini Nabi mendapat informasi dari Allah. Nah, dari mana Nabi dapat ilmu ini? 40 hari dari mana? Maka Nabi itu adalah al-ummi. Pernah lewat kurikulum kita Nabi, misalnya sekolah S1, misalnya S2 di mana, S3 di mana, sekolah di mana, Nabi ada sekolah. Ya. Jibril, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi."
Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian alaqah. Alaqah ini segumpal daging. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqah. Dalam surah Al-Mu'minun dikatakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu, ini Nabi Adam, sulala min tin, tsumma ja'alnahu fi qararin makin, dalam rahim. Ja'alnahu fi qararin makin, tsumma fakhalaqnal 'alaqata mudghatan, fakhalaqnal mudghata 'idhaman, fakasawnal 'idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. 40 hari lagi. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian segumpal daging, segumpal darah tadi, alaqah. Kemudian segumpal daging. Ini 40 hari, 120 hari prosesnya. 120 hari ini berapa bulan berarti? Sebulan 4 bulan. 4 bulan ya, 4 bulan. Apa yang terjadi setelah 4 bulan? Setelah 4 bulan, 40 nutfah, 40 alaqah, 40 mudghah. Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian dikirimlah malaikat. Di bahasa Arab tuh malak, kalau salah baca malik lain artinya. Muluk lain lagi. Jadi tidak gampang. Ya. Jadi kalau nahu aja dipelajari, yang rumit-rumit itu dipelajari, apalagi yang lain-lain insya Allah gampang. Coba biasanya kita suka menyerah. Ya. Jadi untuk memahami agama itu tidak segampang yang kita bayangkan. Perlu perangkat-perangkat pengetahuan yang komprehensif, yang integrate, yang terpadu. Ya. Nahu, sharaf, balaghah, memahami teks ini ya, tidak segampang yang kita bayangkan. Asal baca terjemah sudah. Maka kembali ke Al-Quran, kembali ke Al-Quran dan Sunnah itu adalah kembali ke Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ulama Al-Quran dan Sunnah. Ya, terus kita bisa ujuk-ujuk paham gitu. Ya, sahabat saja berbeda pendapat ketika memahami ayat misalnya. Mereka bertanya kepada Nabi, langsung dapat jawaban. Ya kalau kita ujuk-ujuk bahasa Arab. Ya. Malaikat datang, fayamfukhu fihi ruh. Maka di 4 bulan, setelah 4 bulan maka sudah ditiupkan roh. Tadi. Makanya nanti saya dulu waktu hamil pertama rajin. Anak pertama biasa. Katanya nanti bergerak-gerak. Oke. Hari nanti bergerak-gerak tuh. Teorinya tuh kalau kita kasih cahaya dia merespon. Kasih suara dia merespon. Nanti pas nanti nonjol sendiri kadang kakinya gitu. Berat jadi perempuan, ibu. Saya alhamdulillah belum pernah hamil, jadi belum pernah merasakan. Cuma dari ketiga anak putri, insya Allah ulun semua proses kelahirannya live streaming. Ulun sendiri yang menyaksikan, bukan dengan orang lain. Ya. Betapa susah perjuangan seorang ibu. Maka ditiupkan roh. Nah saat itu apa yang terjadi? Fayu'maru bi arba'i kalimatin. Maka ditulis 4, ditetapkan 4 hal. Ya. Malaikat ini diperintahkan bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat, 4 kata-kata, 4 perintah. Yang pertama bikatsbi rizqihi. Kapan rezeki kita ditetapkan, ditulis? Itu ketika usia kandungan ibu kita 4 bulan ke atas. Sudah ada rezekinya. Hari ini saya minum Aqua Club Indofood jam, sudah ditulis saat itu. Misalnya habis talim nih, misalnya sudah ditulis nih. Misalnya minum apa biasanya? Jahe misalnya, kalaunya ada. Biasanya itu sudah ditulis. Jadi kalau nggak ada pun sudah ditulis. Jadi kita tidak perlu. Maka saya ingat sekali pesan Dr. Sabran Apandi, mualim dokter, ketika saya tidak menyebutkan soal ketika ada calon gubernur berkunjung minta nasihat. Beliau bilang segala sesuatu sudah ditulis, ditakdirkan, menang atau kalah. Jadi orang yang punya keimanan ini menang atau kalah dia sudah siap, ya kan? Hanya memaksimalkan ikhtiar. Dan pilihan Allah
pasti lebih baik. Masalahnya kenapa? Kita sering punya persepsi pilihan kita lebih baik. Jadi kita sedih. Padahal belum tentu. Baik bagi kita, kadang syarrul lakum. Buruk bagi kita, khairul lakum. Baik kita nggak tahu. Misal sederhana aja, anak kita tuh pengen permen. Dia batuk. Bagi dia permen itu enak. Nangis minta. Hampas misalnya. Apa tuh bahasa kita nih? Pokoknya menangis. Minta. Kita tidak kasih. Apa persepsi anak saya itu? Abah nih kada sayang banget lon. Padahal justru kita sangat cinta. Itu? Karena kalau dikasih permen dia akan tambah batuk. Nah, walillahil masalul a'la. Rizki sudah ditulis saat itu. Tulis rezekinya nih ini, rezekinya sekian dan rezeki itu tidak tertukar. Maha suci Allah. Ada sama-sama jual pisang. Sebelah sini ramai, sebelah sini nggak bisa. Sudah. Kita hanya berikhtiar. Bagaimana berikhtiar mencari rezeki ini? Seperti burung. Dan berangkat perut kosong, pulang kenyang. Dan konsep rezeki itu kan sederhana sebenarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan terkadang kita perhatikan ulama-ulama itu, Ustaz, mereka nggak mau dunia yang ngejar-ngejar. Nggak mau. Itu kalau sudah ya. Sama halnya Nabi SAW, diberi pilihan. Cuma Nabi memilih yang lain. Bikatbi rizkihi wa ajalihi, yang kedua ajalnya. Sampai kapan game over? Berapa umurnya sudah ditulis. Tidak tahu kita. Besok, lusa, jangan besok deh. Lusa jangan. Ya mudah-mudahan. Ya tadi, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, kemudian disehatkan badan. Karena khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Umur panjang, kemudian kegiatan, aktivitas, wa hasuna amaluhu, amal-amal baik. Kita bisa menebar sebanyak mungkin manfaat. Ajalihi. Jadi ajal nih fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tidak akan terlambat, tidak akan tertukar barang sedetik pun. Ini kalau memang ada rezeki saya masih bisa minum. Tapi kalau ini stop kata Allah, biar sudah di higa hidung, di samping hidung nih, kalau memang sudah bukan rezeki kita, enggak bakal sampai. Ya. Kematian demikian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, dia akan mengejar kalian. Kemudian kita yang kematian ini, sekalipun kita walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun dalam benteng yang kokoh, kalau memang mati. Ya. Apa yang kedua? Ajal. Yang ketiga amal. Tulis amal, sudah tertulis. Mudah-mudahan amal-amal ini amal-amal kebaikan. Duduk di sini habis ini apa lakukan itu kebaikan-kebaikan. Syaqiyun yang terakhir, wa syaqiyun au sa'idun. Orang ini syaqi itu kafir, sa'idun muslim. Mudah-mudahan kita termasuk yang su'ada, yang bahagia. Nah, apa nih yang menjadi selanjutnya? Fawalladzi la ilaha ghairuh, kata Rasulullah SAW. Demi Allah, inna ahadakum. Nah, ini yang perlu kita waspadai sehingga kita tidak pernah sombong, tidak pernah merasa di atas di atas angin. Harus tetap senantiasa melakukan kontrol diri, evaluasi, muhasabah. Apa nih? Wa inna ahadakum, kalian la ya'malu bi amali ahlil jannah, beramal dengan pekerjaan amal orang-orang surga. Baik surga, kebaikan. Hatta ma yakunu wa bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga surga itu sudah dekat. Zira, segini aja sudah sampai. Perumpamaannya, fayasbiqu alaihi kab. Tapi catatannya orang ini syaqi, masuk neraka. Apa yang terjadi? Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Tiba-tiba di akhir umur melakukan perbuatan ahli neraka dan masuk neraka. Su'ul khatimah. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta bi amali ahli nar
hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhulaha. Maksiat. Sudah dekat neraka, dikit lagi masuk neraka di usia akhir. Tapi takdirnya orang nih sa'id, bahagia. Apa yang terjadi? Fayamalu bi'amali ahli, Allah bikinkan sebab dia masuk surga. Fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhulaha. Tetapi ini bukan berarti, ini apa maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya dalam hadis lain dikatakan, diriwayatkan Imam Muslim, kita ini kullun qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Semua kita ini sudah dicatat, sudah tadi ya. Ini masuk surga, ini masuk neraka. Syaqi, sa'id. Kata sahabat, kalau itu pasrah udah, jabariyah. Udah pasrah aja. Kalau sebehimat, kalau memang masuk surga ya masuk surga. Biar behimat beramal, kalau masuk neraka ya masuk neraka ya. Kata sahabat seperti itu. Idzan natakil, kalau itu udah tawakal aja sudah. Kata Nabi, la kalla. Bukan seperti itu. Manusia ini ada ikhtiar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa amma ma kana min ahlil jannah. Orang yang ahli surga, fasayuyassaru li amali ahlil jannah. Akan dimudahkan melakukan perbuatan surga. Misalnya, mudah-mudahan ini salah satu aktivitas duduk di majelis ilmu, raudhah min riyadil jannah. Ini tidak gampang. Tidak gampang. Tapi orang yang dimudahkan Allah, orang yang dipilih Allah menjadi ahli surga, digampangkan. Duduk di sini, merasa nyaman, merasa nikmat. Ya, ada yang salawatan orang baca Yasin. Oh, ada yang kepanasan memang. Bawaannya nggak mau duduk di masjid, nggak nongkrong di kafe sejam, 2 jam, 3 jam. Maksudnya mau bukan di kafenya, ini salah lagi nanti. Maksudnya nongkrong mau di kafe mau di masjid sama saja. Ya, nongkrong tapi jauh dari kebaikan, misalnya menggibah orang, nah kan majelis gibah. Nah, misalnya. Dan biasanya majelis ini ramai, disukai. Coba aja. Maksiat itu memang disukai. Huffat neraka itu huffat bisyahawat. Ramai. Tapi surga itu kada ramai, kelihatannya. Sembahyang, salat. Jadi orang baik itu susah. Nah, makanya tantangan sebenarnya. Jadi orang jahat itu enak aja, nggak ada tantangannya sebenarnya. Kata Nabi, orang ahli surga akan dimudahkan melakukan perbuatan ahli surga. Ahli neraka artinya ada sebab akibat, tapi musabbibnya ini tetap Allah. Orang ahli neraka, fasayuyassaru li amali ahli nar, akan mudah sekali dia perbuatan neraka. Ahli neraka. Kan banyak tuh. Apa tuh? Nanti ada lem gitu. Yo, di tengah-tengah biasa aja dia. Mudah-mudahan Allah menunjuki kita semua. Ya. Ada orang mudah aja dia minum apa itu. Saya pernah di suatu daerah itu banyak sekali komik. Apa namanya? Bungkus komik itu banyak jumlah besar. Ya. Gampang. Mereka akan berkorban untuk mendapatkan kenikmatan itu berkorban. Beli itu apa namanya, zat psikotropika, ekstasi, apalagi pil koplo, beli kan tuh, mereka mau berkorban untuk apa? Yuyassaru li amali ahli nar. Nah, maka kata Syekh Hisham, alhamdulillah, untuk yang baik kemudian tidak baik masuk neraka ini dikit, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang tidak baik husnul khatimah ini banyak. Nah, jadi jangan juga kita, wah kayaknya aku ini sudah banyak mana sudah dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmah. Jangan berputus asa, inna rahmatallah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ulun tutup cerita ini dengan cerita yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Cerita seseorang yang dulu cerita-cerita ini kadang kita tidak itulah sebenarnya keterbatasan kita. Ternyata cerita-cerita ini ada dalam kitab sahih. Tersebutlah di zaman bahula itu sebelum Nabi ada orang yang membunuh 90 orang. Cerita ini masyhur. 99 orang bunuh. Kemudian dia murtad.
Bertanyalah kepada seorang. Nah, makanya pentingnya bertanya ini kepada ahlinya, kepada ulama yang benar-benar ulama. Ya. Bertanyalah kepada seorang abid yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang fikih yang cukup. Sahabat itu dulu kalau ditanya tuh, tanya sahabat ini, tanya sama Ustadz Ari. Ustadz Ari tanya kepada Ustadz Bula. Ustadz Bula tanya lagi kepada Iki. Balik lagi. Saking mereka tidak mau menjawab pertanyaan itu. Karena melihat ada yang lebih pantas, lebih layak untuk berfatwa, menjawab. Nah, makanya kalau kita kan kolektif, mudah-mudahan tidak salah. Ya. Dan kita berikhtiar, tidak gampang menjawab itu. Ya, bertanyalah, adakah aku ini sudah membunuh 99 orang? Adakah taubat? Oh, tidak ada, kayaknya masuk neraka ya sudah. Kata orang tadi, kata yang ditanya tadi. Akhirnya udah dibunuh sama dia. Genap berapa? 100. Jalan lagi, masih ingin bertaubat. Jadi kalau kita belum, jangan kita deh. Kalau ada orang belum 99, belum 100, masih terbuka. Ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, kecuali musyrik kan lain lagi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi ayyushrika ma innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Selain syirik. Lalu datang nyari lagi. Tanya lagi kepada orang alim. Bertanya, apakah ada taubat baikku? Ada. Bagaimana caranya? Pergi ke kampung yang dimana ini perlunya juga habit milieu, kondisi lingkungan yang mendukung. Kita ini beruntung di lingkungan yang baik. Kita ini beruntung lahir di Indonesia dengan keislaman yang luar biasa. Tadi kita menemukan ternyata melacak antara hubungan keilmuan antara Al-Azhar dan NU. Luar biasa. Syekh Azhar, Syekh Ahmad Al-Sad Al-Banjari, Syekh Al-Bajuri. Kemudian di antara ternyata pendiri NU itu salah satunya adalah orang Mesir yang tinggal di Surabaya. Kan memang sampai saat ini, sampai sekarang Al-Azhar tuh mengirim mab'us duta-duta, dan itu mereka yang gaji. Maka salah satu pendiri itu tinggal mukim orang Mesir yang tinggal di Surabaya saat itu. Termasuk Hadarus Syekh itu berguru dengan para masyayikh Al-Azhar, punya hubungan. Termasuk juga Syekh Muhammad Al-Sad Banjari, Abdus Samad Al-Falimbani. Ini harus kita kembangkan. Agar sanad, kan kemarin disinggung sanad itu, ternyata kita bersambung. Termasuk Yaman dan Mesir. Ini yang jarang diketahui. Habib Umar, Syekh Ali Jum'ah, ya. Habib Ali Al-Jifri sekarang di Mesir. Nah, kembali ke cerita tadi, pindah, cari lingkungan yang membuatmu nyaman beribadah. Anggaplah orang Gorogot tadi, disuruh ke Kuaro. Berapa tuh? 30 kilo ya, Kuaro Gorogot. Anggap 30. Jalanlah dari Gorogot. Di kilo 15, enggak, atau 24 kilo dah. Di depan gerbang Babu Salam, berarti kilo 12. Anggap ke Kuaro 24 kilo. Mati nih orang. Belum sempat ngapa-ngapa ini, masih berjalan untuk tempat mencari komunitas yang mendukung dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Di kilo 12 meninggal. Maka diambillah. Dua malaikat berebut. Malaikat adab sama malaikat rahmat. Kata malaikat adab, ini bagianku. Mana dia 100 membunuh orang baru nggak ada taubat-taubatnya ini. Kata malaikat rahmat, enggak. Ini bagian. Dia sudah bertaubat. Dia sudah mencari tempat untuk dia lebih baik lagi. Akhirnya datanglah malaikat yang lain dalam bentuk yang lain yang kemudian dimintai pendapat. Akhirnya kata orang yang ditanya tadi, diukur saja mana yang lebih dekat, apakah ke Gorogot atau ke Kuaro, ke tempat dia dulu bermaksiat atau ke tempat dia yang ingin lebih baik lagi. Diukurlah. Apa yang terjadi? Ternyata hanya beberapa kecil sekali menjorok ke Kuaro. Riwayat tanah ini kan makhluk min makhluk Allah. Walillahi junudus samawati. Gampang Allah lebarkan. Riwayat yang lain dia meninggal kemudian terbalik badannya sehingga lebih cenderung ke Kuaro. Terima taubatnya. Jadi kita ini agar kita tidak berputus asa dan senantiasa bertaubat. Apa yang paling penting pelajaran ini yang kita ambil, bahwasanya segala itu
bi khawatimnya akhirnya. Jadi kalau kita sekarang mendapat petunjuk, mudah-mudahan istiqamah terus. Dan ketika kita sekarang sudah mendapat petunjuk, jangan sampai meremehkan orang lain, menghina orang lain. Gampang bagi Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allah yang membolak-balik hati. Mudah-mudahan kita istiqamah. Jadi kalau ada orang melakukan maksiat sekarang, jangan melihat, wah, ini kayaknya yang masuk neraka ini nih. Nah, itu jangan sampai terjadi karena kita tidak tahu. Setan itu masalahnya dikit aja. Sombong saja. Dan sombong ini dosa besar. Kenapa? Sombong itu kata Allah ridai, al-kibriya ridai. Punya pakaian aku. Kalau kita ambil pakaian Allah itu dalam tanda kutip ya. Nah, kok kita jadi Tuhan kita? Jadi Fir'aun kecil. Nah, jadi ketika kita dihadapan pada permasalahan, disitulah kita yakin. Semakin yakin. Maka Nabi kan ketika perang Badar, Abu Bakar ini nangis-nangis, gimana ini? Kalah kita ini, kata Nabi. Disitulah, saat itulah Nabi memanjatkan doa sampai kelihatan ini. Disitulah kita berpasrah, disitulah kita seyakin tidak ada kekuatan yang membantu kecuali Allah. Jadi masalah-masalah itu untuk apa sebenarnya? Untuk agar kita sadar, agar kita kembali kepada Allah. Oh, masalah susah, maka gampang saja kita dekati Allah. Terakhir, apa tips dari Nabi SAW? Idza hazabahu amrun. Nabi SAW ketika dihadapan permasalahan, apa yang mereka lakukan? Idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi salat. Kalau kita beda mikir, Allahnya nggak dilibatkan. Sekarang cobalah ketika kita ada masalah, kita libatkan Allah. Bukan pasrah loh ya. Doa itu usaha juga. Salat itu usaha. Salat Allahu Akbar. Maka ada istilah salat hajat, ya tak? Nah, Allahu Akbar. Berdoa ihdinas shiratal mustaqim. Ini bukan berpasrah. Ini kita melibatkan Allah agar setelah ini kita dapat petunjuk. Oh, kesini. Jadi bukan habis salat itu menghadangi ya Allah. Enggak, bukan. Salat itu adalah media untuk kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.